sampul BPJS Jakarta Pusat itu berapa ya Miss ya? Soalnya yang daftar link kita itu lewat online itu coba ditanyakan untuk dicek di BPJS Hong Kong kok nggak sistemnya kok nggak nyambung gitu loh. Maksudnya sistemnya nggak nyambung seperti apa? Kan kita kan banyak toh teman-teman itu yang daftar yang di Hong Kong itu daftar via online. Oke, terus? Nah, kita nanya ke BPJS yang ada di Hong Kong, BPJS Ketenagakerjaan yang di Hong Kong, minta tolong untuk cekkan kartu BPJS kita yang kita daftarkan lewat online itu aktifnya sampai kapan. Oke. Kan nanya kayak gitu toh. Terus yang BPJS Hong Kongnya bilangnya itu sistemnya itu nggak jadi satu karena yang ada datanya itu yang daftar di kantornya BPJS Hong Kong, sementara yang daftar via online itu tidak bisa dicek. Enggak juga sih, kan bisa itu dilihat dari kartu kepesertaannya, kartunya kan bisa dilihat di bawahnya itu. Sekarang Iya, tapi kan gimana? Tapi kan BPJS kepesertaan kita kan ada tuh Miss, teman-teman itu contohnya saya kontrak saya kan habisnya bulan 8, sementara saya daftarnya BPJS itu bulan 10. Terus? Nah, kalau misal saya pindah majikan, otomatis kan BPJS saya yang lama itu kan aktifnya kan bulan 10 sampai 2025 lah. Kalau bulan 8 saya pindah majikan kan otomatis BPJS-nya itu kan beda sama kontrak. Berarti kan memang ada masa transisi 2 bulan? Masa transisi 2 bulan? Iya betul, yang di sini sampai kan betul. Terus kalau mau renew itu bagaimana? Diputus dulu kok, yang dulu itu ditutup dulu. Ditutup dulu, bisa. Dulu terus Daftar yang baru. ke kantornya. Enggak sih, lewat online bisa. Lewat online bisa. Ini pertanyaan, tadi pertanyaan salah satu orang juga sama. Iya. Kok sistemnya tidak nganu itu loh. Maksudnya memangnya BPJS yang Hong Kong sama yang Indonesia itu nggak jadi satu sistemnya kan mereka Jadi satu sih. Nanti BPJS Ketenagakerjaan bagian kepesertaan akan datang ke Hong Kong dan ini bisa jadikan masukan buat kalian. Jadi nggak ada masalah. Oke. Ini pertama tadi karena sebenarnya saya lagi apply punyanya mbak saya. Jadi saya tadi kesusahan juga sih sama dengan apa yang kamu sampaikan. Karena mbak saya itu harusnya tanggal 29 bulan 6. Jadi nggak bisa nih saya daftar nih. Jadi harusnya daftarnya bulan depan. Nah, kalau mbak saya tiba-tiba ada apa-apa kan otomatis nggak ke cover BPJS. Tapi tadi saya langsung menghubungi pusat. Nah, nanti izin ya Wahyu, kalau seperti itu nanti saya tanyakan seperti apa dan bagaimana. Karena saya kan bagian perlindungan nih, BPJS juga bagian perlindungan saja. Nanti saya akan tanyakan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan bagian kepesertaan. Iya. Karena macam-macam nih, jadi yang menangani itu beda-beda. Bagiannya beda-beda. Bagiannya beda-beda. Jadi sistemnya itu nggak kayak Miss Yuni semua ilmu diserap gitu nggak. Dan mereka nggak boleh menyerap semua ilmu juga karena bukan bagiannya. Berarti kan apa ya? Saya nggak bisa ngomong ya, sistem yang ada di Indonesia saya nggak bisa paham ya. Jadi kalau bagian kepesertaan nggak boleh di perlindungan, kalau bagian perlindungan nggak boleh di kepesertaan. Dan masalah yang kamu ada itu adalah bagian dari kepesertaan. Artinya saat kamu mendaftar itu bermasalah, bener nggak? Iya betul sekali. Dan kalau Miss Yuni itu di bagian perlindungannya. Jadi kalau kalian tidak bisa klaim, kalau kalian ada masalah dengan klaim-klaimnya itu, bisa nanya sama Miss Yuni karena Miss Yuni ada direct ke perlindungannya. Tapi dengan pertanyaanmu seperti ini, saya akan menghubungi kepesertaan juga agar suatu saat kepesertaan BPJS itu datang ke Hong Kong dan memberikan edukasi. Iya, oke siap. Jadi pas bahas BPJS pas loh. Iya dong, pas soalnya kan ada kendala itu takutnya loh, kok pihak Hong Kong kok nggak bisa ngecek yang datanya kita yang daftar sendiri via online, terus yang online itu
resmi. Resmi lah ya kan. Posisi kita di Hong Kong kan, kita kan juga ingin loh, tiba-tiba kebetulan BPJS Ketenagakerjaan kan ada kantornya di Hong Kong. Terus kita kan mau tanya, Kak, ini saya mau cek kepesertaan saya itu aktif apa enggak gitu kan. Kita kan bisa tuh kalau mau tanya kayak gitu. Cuman ternyata nggak bisa diakses karena beda daftarnya gitu loh. Bukan ranahnya beda, bukan beda daftarnya, ranahnya beda. Bisa dibilang ranahnya beda. Betul, jadi nggak boleh dong. Gitu. Tadi ada yang jawab lah, di kartunya kan ada kapan habisnya. Nggak kayak gitu Mbak konsepnya. Karena ada orang yang kontrak kerjanya itu tinggal setengah tahun, tapi daftarnya dia 1 tahun. Nah, setelah finish dia di majikan baru, otomatis kontrak kerjanya kan masih kontrak kerja yang lama. Kalau terjadi kecelakaan kan nggak bisa diklaim. Nah, ini BPJS Ketenagakerjaan ini harus aware juga ya, harus melihat juga, harus hati-hati. Jadi ini memang nyata ya Wahyu ya. Terima kasih. Dan tahu nggak Wahyu, kemarin itu ada salah satu teman saya yang bekerja di agent. Sebenarnya itu musuh bebuyutan saya dari dulu masih muda. Saya selalu bilang tentang BPJS Ketenagakerjaan, tapi kayak ngecengin aku terus. Ya udah nggak apa-apa. Nah, kebetulan dia punya anak buah yang meninggal dunia saat pulang ke Indonesia. Posisi sudah pulang Indonesia. Sudah pulang Indonesia. Terus bagaimana, Miss? Dia tidak memiliki BPJS dan kebetulan itu keluarganya nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Telepon ke KDM. Oke, Gubernur KDM. Betul. Jadi masalahnya menjadi besar nih, ditekan oleh dinas harus membayar mbaknya yang meninggal di Indonesia itu dengan asuransi BPJS sebesar 85 juta. Nggak bisa dong. BPJS Ketenagakerjaan itu mandiri, sendiri, beli sendiri. Jadi bukan kesalahannya agent. Kalau kalian nggak mau beli itu nggak masalah. Kalian nggak mau beli BPJS Ketenagakerjaan itu nggak ada masalah. Tetapi anehnya, karena mungkin komplainnya ke gubernur, jadi PT-nya ditekan. Nah, dari situlah mereka kelabakan nih cari saya. Ternyata ya apa yang disampaikan oleh Miss Yuni itu benar. Ngerti nggak maksud saya? Iya, paham. Karena BPJS Ketenagakerjaan kan adalah asuransi untuk diri kita sendiri. Betul, beli baju aja kan nggak sampai 200 toh harganya. Dan asuransi itu 2 tahun loh. 2 tahun loh. Cuma 170. Betul. 170 aja perhitungan, padahal itu lo nyawa sendiri. Dan kalaupun pulang Indonesia masih punya masa transisi 2 bulan. Jadi kalian itu masih bisa dipakai walaupun sudah tidak bekerja, punya transisi 2 bulan. Finish kontrak pulang Indonesia masih ada masanya 2 bulan. Jadi kalaupun pulang Indonesia sudah finish kontrak masih 2 bulan, kalau terjadi kecelakaan itu masih di cover yang 85 juta plus anak disekolahkan sampai kuliah. Ya, Miss, ya. Kalau meninggal, kalau nggak meninggal ya enggak. Oh iya. Kalau sakit itu tidak tercover, kan itu kecelakaan. Iya. Terus untuk masa transisi itu misalnya Miss ya, saya finish kontrak bulan 8, berarti sampai bulan 10 itu masih ada. Betul. Ada tenggat waktunya itu ya, transisinya itu ya. Betul. Oh, Betul, gitu. betul. Oke, paham. Jadi kalau teman-teman nggak mengasuransikan diri sendiri, yang rugi adalah kalian dan keluarga kalian sendiri. Betul, karena memang apes tidak dalam kalender, meninggal pun siapa yang tahu. Tetapi lebih baik berhati-hati dengan segala keadaan yang ada. Karena kita semua tidak menginginkan itu semua, benar gak sih? Oke, iya, betul Mas, betul. Mbak saya aja saya berikan asuransi. Oke, siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Yuk, bye-bye. Halo, Halo Miss. halo.